Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menghitung kamis dengan menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja, di sini saya sudah mempunyai data yang akan dihitung dengan menggunakan kamis. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan berapa banyak jumlah klaster yang akan kita buat. Di sini saya akan menggunakan 4 klaster. Nah, setelah itu kita tentukan di mana saja keempat pusat klaster tersebut. Nah, saya akan menggunakan data kedua sebagai pusat klaster pertama, data keempat pusat klaster kedua, data keenam pusat klaster ketiga, dan data kedelapan pusat klaster keempat. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung jarak dari masing-masing data terhadap pusat klasternya. Literasi pertama, C1, C2, C3, dan C4. Nah, untuk menghitung jaraknya itu kita akan menggunakan rumus Euclidean distance. Jadi rumusnya SQRT atau akar data yang akan kita hitung dikurangkan dengan pusat klasternya. Karena kita akan menghitung pusat klaster pertama, berarti dikurangkan dengan data yang ada di pusat klaster pertama. Lalu kita kunci. Nah, untuk menghitung di C2, C3, dan C4, rumusnya sama, tetapi pusat klasternya kita ganti dengan masing-masing C. Kalau pusat klaster kedua berarti pengurangnya diganti dengan data yang ada di pusat klaster C2. Begitu juga dengan C3 dan C4. Ini karena C2, jadi pakai yang data di C2. Seperti biasa kita kunci biar terkunci. Untuk C3 juga sama, tapi pengurangnya kita menggunakan data yang ada di C3. Ini C3. Kita kunci Fn plus F4 atau pakai F4. Begitu juga dengan yang di C4. Nah, sudah ketemu semua, tapi di sini saya akan mengedit format selnya biar yang di belakang koma cukup 2 saja. Format sel kita ganti ke number dan desimalnya 2. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita akan melakukan pelabelan terhadap masing-masing data atau tentukan dia masuk ke klaster yang mana. Kita akan menggunakan rumus if.
menggunakan N karena kondisinya yang harus dipenuhi itu lebih dari 1, lebih kecil dari C2, C1 lebih kecil dari C3, begitu seterusnya. Kalau ini terpenuhi, maka dia akan menuliskan 1, namun kalau tidak terpenuhi, kita pakai if lagi. Ini kalau kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menuliskan 2. Lalu jika ini terpenuhi akan menuliskan 3 dan sisanya akan menuliskan 4. Nah, sudah ketemu. Untuk memastikan kebenarannya, akan alangkah lebih baiknya kita cek dulu apakah benar ini termasuk pusat klaster yang kedua. Jadi diambil dari angka yang paling kecil dari baris yang ada di sini. Nah, yang paling kecil itulah yang masuk ke klaster tersebut. Kalau yang paling kecil di C2 berarti data pertama masuk ke klaster C2. Gitu, seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan mengelompokkan data berdasarkan klasternya. Jadi data itu akan kita kelompokkan, mana saja yang di C1, mana saja yang C2, untuk nantinya kita bisa menghitung rata-rata yang akan digunakan sebagai pusat klaster yang baru. Langsung saja. Jadi X itu maksudnya data yang di 2006 dan Y itu data yang di 2007. Untuk mencari tahunya atau menghitungnya kita juga menggunakan rumus if. Dibikin semi absolut pakai Fn plus F4 juga. Sama dengan 1. Ini yang terpenuhi. Berarti yang di X-nya. Selain itu berarti 0. Yang klaster kedua juga rumusnya sama, pakai if. Dibikin semi absolut juga. Lalu dia akan mencari mana saja yang termasuk ke klaster 2.
Selain itu 0. Selain itu akan diisi dengan 0. Karena ini kita tadi rumusnya dibikin semi absolut, berarti kita bisa langsung blok juga sebelahnya, jadi langsung ketemu untuk klaster ketiga. Dia akan mencari mana saja yang termasuk ke dalam klaster ketiga. Untuk klaster keempat juga sama, kita menggunakan if. Dibikin semi absolut juga. Terus dia akan mencari mana saja yang termasuk ke dalam klaster 4. Selain itu akan diisi dengan 0. Nah, sudah ketemu semua datanya. Lalu kita akan menghitung jumlah dari yang ada di sini. Menggunakan rumus sum. Lalu kita akan menghitung jumlah datanya menggunakan rumus count if dia akan menghitung berapa kolom yang terisi selain angka 0. Jadi dibikin selain angka 0 yang dihitung. Kemudian kita mencari rata-ratanya, yaitu jumlah dibagi jumlah data. Nah, rata-rata ini yang akan digunakan sebagai pusat klaster baru dalam iterasi berikutnya. Berarti yang di klaster 1 sebagai pusat klaster baru di C1, C2 juga C2, begitu seterusnya. Ini saya kasih penanda biar buat mempermudah nantinya. Nah, ini pusat-pusat klaster yang baru. Kemudian untuk selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke literasi kedua. Untuk literasi kedua, kita langsung saja copy paste dari rumus yang di literasi pertama, lalu kita sesuaikan rumusnya apakah benar atau masih ada yang keliru. Nah, sekarang kita sesuaikan rumusnya. Pertama kita periksa di C1. Di sini dia yang dikurangkan adalah C23 dan D23. C23 dan D23. Padahal seharusnya yang dikurangkan di sini adalah tetap pada C6 dan D6. Sedangkan yang sebagai pengurangnya yaitu pusat klaster yang baru yang ada di sini, di rata-rata yang barusan kita hitung. Jadi kita sesuaikan rumusnya. Ini kita menggunakan C6 dan D6. Lalu pengurangnya kita sesuaikan juga dengan pusat klaster yang baru. Kita kunci seperti biasa. Nah, lakukan hal yang sama pada C2 dan C3.
Lakukan pembenaran dan penyesuaian terhadap semua rumus biar hasilnya sesuai. Kemudian C4-nya juga sama. Nah, di sini sudah kita sesuaikan semua rumusnya. Kemudian kita sesuaikan yang di pengelompokan data berdasarkan klasternya. Kita sesuaikan juga, ini harusnya G37 sudah benar, tapi yang salah ada pada C-nya. C-nya harusnya kita tetap gunakan C6. Jadi, di pengelompokan klaster ini cukup kita ganti di bagian C-nya, kita ganti C6. Begitu juga dengan klaster 2 sampai klaster 4, lakukan hal yang sama. Nah, sebelumnya seperti biasa kita pastikan dulu apakah yang ada di sini benar atau tidak. Kayak misal data pertama yang paling kecil ada di C2, berarti dia termasuk klaster kedua. Ini sudah benar. Dicek semuanya apakah benar apa enggak. Terus di sini otomatis perhitungannya sudah berubah menyesuaikan dari rumus yang sudah kita sesuaikan tadi dan dengan data pusat klaster yang baru, sehingga di sini kita menemukan pusat klaster yang baru lagi. Nah, kita lihat apakah pelabelannya sudah sama atau belum di literasi pertama dan literasi kedua. Ternyata terdapat pergeseran klaster di data ke-9. Kalau literasi pertama dia masuk ke data atau klaster kedua, sedangkan di literasi kedua dia masuk ke klaster keempat. Dengan begitu, kalau ada seperti ini, kita harus menghitung lagi ke literasi ketiga dengan cara yang sama sampai pengelompokan klasternya atau pelabelannya tidak ada yang berubah. Jadi kita seperti tadi, seperti yang sudah kita lakukan, kita menggunakan rata-rata ini sebagai pusat klaster yang baru lagi. Ini C1, C2, C3, dan C4. Kita masuk ke literasi ketiga dengan menggunakan pusat klaster yang baru. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita copy paste, lalu kita sesuaikan rumusnya. Copy paste-nya boleh bebas dari mana aja, boleh dari yang literasi pertama atau literasi kedua, yang penting kita nanti sesuaikan rumusnya dengan yang harusnya dihitung. Nah, kita sesuaikan. Ini masih sama seperti tadi, C23 seharusnya itu C6 dan D6 seperti yang ada pada data awal. Kemudian sebagai pengurangnya kita menggunakan pusat klaster yang baru yang ada di sini tadi. Jadi kita sesuaikan kembali. Lakukan pada semua klaster seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya.
Begitu juga dengan C2, kita sesuaikan. Menggunakan pusat klaster yang baru pada C2, kemudian kita kunci, D-nya juga dirubah D6, kemudian ininya juga dirubah, dikunci juga, enter, sesuaikan semuanya. Begitu juga dengan C3 dan C4, kita lakukan hal yang sama. Lalu kita lihat apakah pusat klaster apakah pelabelan data yang baru itu sama dengan di literasi sebelumnya? Ternyata masih belum sama. Jadi kita akan menghitung rata-rata kembali untuk pusat klaster yang baru di literasi berikutnya. Untuk dihitung di literasi berikutnya. Jadi ini kita sesuaikan rumusnya lagi seperti biasa. Ini kita ganti C6 sesuai data awal. Lakukan hal yang sama pada semua klaster. Seperti biasa kita sesuaikan dulu apakah benar atau tidak di bagian sininya, pelabelannya apakah benar atau tidak. Kemudian di sini kita sudah menemukan rata-rata yang akan digunakan sebagai pusat klaster baru untuk perhitungan di literasi berikutnya. Jadi literasinya kita ulang sampai pelabelan di literasi tersebut tidak berubah atau sama dengan literasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke literasi keempat. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita bisa copy paste lalu kita sesuaikan rumusnya. Jadi kita sesuaikan rumusnya lagi mulai dari awal seperti tadi. Ini kita bikin C6 sesuai datanya. Lalu ininya kita menggunakan pusat klaster yang baru. Begitu juga seterusnya kita lakukan terhadap semua klaster. Klaster kedua
Klaster ketiga, lalu klaster keempat. Lalu kita sesuaikan rumus yang ada di pengelompokan klasternya. Ini masih C23 seperti biasa, lalu kita ganti C6. Begitu juga dengan klaster 2 dan 3 dan 4. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Lalu kita periksa apakah pelabelanya sudah sesuai dengan literasi yang sebelumnya. Dan ternyata klaster pada literasi 3 dan literasi keempat sudah sama. Karena sudah sama, jadi literasi kita cukupkan sampai sini, dan inilah hasil akhirnya, inilah pelabelannya, dan inilah sentroid akhirnya. Jadi intinya, literasi kita hentikan ketika hasil klasternya tidak ada yang berubah. Kalau di literasi kedua sudah tidak ada yang berubah, berarti cukupkan sampai ke literasi kedua, begitu seterusnya. Nah, cukup sekian video tutorial mengenai menghitung K-means clustering menggunakan Microsoft Excel dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.